saya Dinda Tesis Skala Stabilan dengan NIM F1-S1-2174. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi Ruang 007. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan hal yang fundamental mengenai sistem operasi, manajemen proses, penjadwalan CPU, deadlock, dan manajemen memori utama. Baiklah, langsung saja yang pertama yaitu sistem operasi. Sistem operasi yang berasal dari terjemahan kata operating system merupakan perangkat lunak yang berada di hard disk sebuah perangkat saat terjadi booting. Sedangkan perangkat lainnya akan dijalankan setelah sistem operasi tersebut berjalan. Sistem operasi ini menjadi inti dari semua perangkat lunak, sehingga perangkat lunak yang lain tidak perlu melakukan tugas inti karena sudah dijalankan sendiri oleh sistem operasi. Bagian kode yang melakukan tugas-tugas tersebut adalah kernel. Tugas sistem operasi secara umum yaitu sistem operasi memiliki tugas untuk mengelola semua perangkat lunak dan perangkat keras yang ada pada komputer. Sistem operasi tersebut mengatur proses-proses pengaksesan perangkat lunak yang satu dengan yang lain untuk memastikan setiap perangkat lunak berjalan dengan normal. Untuk lebih detail, berikut adalah beberapa tugas sistem operasi. Yang pertama, menjalankan operasi dasar, yaitu sistem operasi memiliki salah satu fungsi penting yaitu untuk menjalankan fungsi dasar pada komputer. Sistem operasi ini merupakan yang paling dasar dari sistem kerja software atau perangkat lunak dapat beroperasi dengan baik. Sistem inilah yang membantu komputer untuk dapat menampilkan tampilan komputer yang sedemikian rupa pada penggunaan. Yang kedua, untuk menyajikan sebuah tampilan. Salah satu tugas dari sistem operasi komputer adalah memudahkan penggunaan aplikasi. Aplikasi-aplikasi tersebut dapat dijalankan karena adanya operasi sistem komputer sehingga dapat ditampilkan di layar monitor komputer atau halaman utama ketika pengguna baru menyalakan komputer. Selain itu, sistem operasi juga memiliki tugas seperti menerjemahkan bahasa. Salah satu yang diterjemahkan ini adalah bahasa pemrograman yang berasal dari CPU yang kemudian akan ditampilkan dalam bentuk grafis ataupun teks atau jenis tampilan lain yang tetap mudah dibaca oleh penggunanya. Terus ada fungsi sistem operasi. Selain memiliki tugas tertentu, sistem operasi juga memiliki beberapa fungsi yang sangat penting, di mana keberadaannya tidak bisa digantikan oleh perangkat lain. Dan berikut ada beberapa fungsi sistem operasi. Di antaranya adalah yang pertama, untuk mengatur kerja hardware. Selain memiliki software, komputer juga memiliki hardware. Fungsi sistem operasi juga berlaku pada hardware, yang merupakan perangkat keras yang melengkapi operasi kerja komputer. Hardware yang dimaksud adalah seperti CPU, speaker, mouse, dan lainnya. Sistem operasi ini memiliki tugas yakni untuk mengatur kerja perangkat keras serta menyambungkan antara perangkat keras dengan perangkat lunak agar komputer dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, untuk mengatur berbagai macam aplikasi. Berbagai macam aplikasi yang Anda punya biasanya tersimpan dalam memori penyimpanan. Semua aplikasi tersebut terintegrasi dengan sistem operasi, sehingga jika tidak ada sistem operasi dalam komputer tersebut, tentu Anda tidak dapat menjalankan program aplikasi-aplikasi tersebut. Yang ketiga, untuk koordinasi perangkat komputer. Ada pula fungsi lain dari sistem operasi komputer, yaitu dapat mengkoordinasikan banyak hal yang ada pada komputer, berkenaan dengan penyusunan program yang kompleks menjadi lebih tersistem, lebih simpel, dan berurutan. Sehingga sistem operasi ini dapat dikatakan memberi kelebihan yang cukup nyata dengan membantu pekerjaan pengguna menjadi lebih praktis dan efisien. Yang keempat, untuk fungsi komputer yang optimal. Sistem operasi lainnya adalah mengoptimalkan kerja perangkat lunak dan perangkat keras komputer agar dapat berjalan sesuai fungsinya dan berjalan secara optimal. Beberapa perangkat membutuhkan perlakuan yang berbeda seperti halnya CPU yang membutuhkan waktu dalam menjalankannya, melakukan pemanggilan file yang tersimpan dalam hard disk. Lalu, macam-macam sistem operasi komputer. Yang pertama ada sistem operasi
DOS ini merupakan sistem operasi komputer yang paling awal ada di perusahaan Microsoft, sehingga bisa disebut sebagai nenek moyangnya operasi sistem. Yang kedua ada sistem operasi Windows. Sistem operasi Windows ini merupakan sistem operasi generasi kedua setelah pengembangan pada sistem operasi DOS berhenti. Tiga sistem operasi Mac operasi sistem. Sistem operasi Mac operasi sistem yang merupakan singkatan Macintosh Operating System ini adalah sistem operasi yang bisa dikatakan paling eksklusif dari operasi sistem lain dan hanya terdapat pada salah satu merek komputer yaitu Apple. Yang keempat, sistem operasi Linux. Sistem operasi Linux merupakan salah satu sistem operasi open source yang sudah cukup populer di kalangan masyarakat dunia. Yang kelima, sistem operasi Unix. Unix dibuat oleh perusahaan HP dan General Electric dan MIT pada tahun 1995 untuk PARPA. Unix merupakan satu-satunya sistem operasi yang bisa digunakan pada berbagai macam komputer, termasuk juga komputer mini. Lalu ada manajemen proses. Manajemen proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi, sedangkan program adalah kumpulan instruksi yang ditulis ke dalam bahasa yang dimengerti sistem operasi. Sebuah proses membutuhkan sejumlah sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, alamat memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat atau MOT, masukan atau keluar. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses, seperti yang pertama membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem operasi. Sistem operasi bertugas mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan oleh sebuah proses dan kemudian mengambil sumber daya itu kembali setelah proses tersebut selesai agar dapat digunakan untuk proses lainnya. Yang kedua, memudahkan atau melanjutkan proses, menunda atau melanjutkan proses. Sistem operasi akan mengatur proses apa yang harus dijalankan terlebih dahulu berdasarkan prioritas dari proses-proses yang ada. Apabila terjadi dua atau lebih proses yang mengantri untuk dijalankan, sistem operasi akan mendahulukan proses yang memiliki prioritas yang paling besar. Yang ketiga, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi sistem operasi akan mengatur jalannya beberapa proses yang dieksekusi bersamaan. Tujuannya adalah menghindarkan terjadinya inkonsistensi dan karena pengaksesan data yang sama. Juga untuk mengatur urutan jalannya proses agar setiap proses berjalan dengan lancar. Yang keempat, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Sistem operasi menyediakan mekanisme agar beberapa proses dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi. Contohnya berbagi sumber daya antar proses satu sama lain tanpa menyebabkan terganggunya proses lainnya. Yang kelima, menyediakan mekanisme untuk penggunaan deadlock. Deadlock adalah sebuah keadaan di mana sistem seperti terhenti karena setiap proses memiliki sumber daya yang tidak bisa dibagi dan menunggu untuk mendapatkan sumber daya yang sedang dimiliki oleh proses lain. Saling menunggu inilah yang disebut dengan deadlock atau kebuntuan. Sistem operasi ini harus bisa mencegah, menghindari, dan mendeteksi adanya deadlock. Jika deadlock terjadi, sistem operasi juga dapat memulihkan kondisi sistemnya. Yang ketiga ada manajemen memori utama. Manajemen memori utama sistem operasi memiliki tugas untuk mengatur bagian memori yang sedang digunakan dan mengalokasikan jumlah alamat memori yang diperlukan, baik untuk program yang akan berjalan maupun untuk sistem operasi itu sendiri. Tujuan dari manajemen memori utama adalah agar
utilitas CPU meningkat, dan untuk meningkatkan efisien pemakaian memori. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan ribuan atau bahkan jutaan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data yang akses datanya digunakan oleh CPU dan perangkat. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang bersifat volatil atau tidak permanen, yaitu data akan hilang kalau komputer dimatikan. Sistem komputer modern memiliki sistem hierarki memori, artinya memori yang ada di komputer disusun dengan tingkat kecepatan dan kapasitas yang berbeda. Memori yang memiliki kecepatan sama dengan kecepatan prosesor memiliki kapasitas yang kecil, berkisar hanya dari ratusan KB hingga 4 MB, dengan harga yang sangat mahal. Sedangkan memori utama yang kecepatannya jauh di bawah kecepatan prosesor memiliki kapasitas yang lebih besar, berkisar dari 128 MB hingga 4 GB. Dengan harga yang jauh lebih murah. Manajemen memori sekunder, penyimpanan sekunder atau secondary storage adalah sarana penyimpanan yang berada satu tingkat di bawah memori utama sebuah komputer dalam hierarki memori. Tidak seperti memori utama komputer, penyimpanan sekunder tidak memiliki hubungan langsung dengan prosesor melalui BIOS, sehingga harus melewati MLK. Yang penjadwalan CPU merupakan pemilihan proses dari antrian ready untuk dapat dieksekusi. Penjadwalan CPU merupakan konsep dari multiprogramming, di mana CPU digunakan secara bergantian untuk proses yang berbeda. Suatu proses terdiri dari dua siklus, yaitu burst ERO dan burst CPU yang dilakukan bergantian hingga proses selesai. Terdapat 4 skema dalam penjadwalan CPU, yaitu yang pertama berubah dari running state ke ready state, yang kedua berubah dari waiting state menjadi ready state, ketiga berubah dari running state menjadi waiting state, yang keempat yaitu mengakhiri. Pada skema 1 dan 2 dapat dikatakan preemptive, yang artinya dapat digantikan dengan proses lain, atau bahasa lainnya bisa di-interrupt. Skema 3 dan 4 dikatakan non-preemptive, artinya tidak dapat digantikan oleh proses lain, harus dijalankan sampai selesai, dengan kata lain tidak bisa di-interrupt. Pada saat CPU menganggur, maka sistem operasi harus menyeleksi proses-proses yang ada di memori utama atau ready queue untuk dieksekusi dan mengalokasikan CPU untuk salah satu dari proses tersebut. Seleksi semacam ini disebut dengan short-term scheduler, CPU scheduler. Komponen lain dalam penjadwalan CPU adalah disk spacer. Disk spacer adalah suatu modul yang akan memberikan kontrol pada CPU terhadap penyeleksian proses yang dilakukan selama penjadwalan jangka pendek. Waktu yang diperlukan oleh disk spacer untuk menghentikan suatu proses dan memulai proses lain disebut dengan disk latency. Jika dalam suatu proses burst CPU jauh lebih besar daripada burst ERO, maka disebut CPU. Demikian juga sebaliknya adalah PO. Dalam waktu-waktu tertentu, proses dapat dikumpulkan ke dalam dua kategori. Yang pertama, proses yang memiliki burst MLK yang sangat lama disebut ERO board. Yang kedua, proses yang memiliki burst CPU yang sangat lama disebut CPU board. Terkadang juga satu sistem mengalami kondisi yang disebut busway, yaitu saat di mana sistem menunggu input request seperti disk, keyboard, atau jaringan. Saat busy tersebut, proses tidak akan melakukan sesuatu yang produktif, tetapi tetap memakan resource dari CPU dengan penjadwalan primitif. Hal tersebut dapat dihindari. Dengan kata lain, penjadwalan primitif melibatkan mekanisme interupsi yang menilai proses yang sedang berjalan dan memaksa sistem untuk menentukan proses mana yang akan dieksekusi selanjutnya.
Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.